Itu satu titik hilang. Kalau kita biasanya dua titik hilang itu saya juga nggak terlalu suka. Kenapa? Karena kamu cuma sudut ruangan biasanya. Cuman kalian harus tahu dua titik hilang itu bisa dipakai untuk menggambar mebel, sketsa mebel dan lain-lain. Tapi juga bisa untuk potretan ruangan bisa. Jadi kalau kemarin kalian satu titik hilang itu ada cuma satu titik, kalau di dua titik hilang itu dia ada dua. Dibilang yang di dalam satu kertas atau di luar kertas. Biasanya kalau kita interior tidak disarankan di dalam kertas. Kalau kalian mau adalah satu di dalam kertas, satu lagi di luar kertas. Jadi dia harus jauh supaya gambarnya nggak distorsi. Nah kalau orang arsitek biasanya mereka menggambar itu selalu di dalam karena mereka butuhnya bentangannya banyak kelihatan semua. Karena kalau semakin dia di dalam bangunan itu akan semakin gampang untuk digambar semuanya, kelihatan semua gitu. Ya, oke next. Nah, ini sama seperti yang kemarin kasih tahu ya, bahwa dua titik hilang pun ada yang di atas, di bawah, atau kamu lihatnya di mana. Sama dengan satu titik hilang teorinya itu kalau kamu yang di bawah, jongkok, berdiri atau di bawah segala macam itu sama, cuman memang dia cuma mainnya dua titik hilang di dalam satu dari horizon. Itu dua titik hilang. Oke, saya udah. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat saya bahasa awamnya atau bahasa gampangnya satu titik hilang sama dua titik hilang bedanya apa? Cuma titik hilangnya jadi dua. Kalau kalian nanya manusia bisa nggak menikah dengan dua titik hilang? Nggak bisa. Yang bisa dua titik hilang itu bisa foto handphone segala macam. Ya udah itu bisa mendapatkan. Kalau manusia lihatnya dia sekotak dan dia satu titik hilang. Kecuali, saya akan jelasin lagi. Manusia itu bisa lihat bukan menjadi dua titik hilang, tapi satu titik hilang ini digeser matanya. Kita bisa melihat seperti itu. Oke, next. Nah, ini kalau di dalam pindahkan di dalam kertas seperti itu. Artinya, kalau gampangnya dalam ultra step itu tetap sama ya, tetap sama seperti saya bilang. Menggambar perspektif itu satu, berarti ada satu garis horizonnya duluan. Kedua, tentukan titik hilangnya atau VP-nya. Ketiga, baru mulai dihubungkan ke garis-garisnya. Dengan cara apa? Ketiga itu garis tinggi dindingnya duluan. Tinggi dinding belakang atau salah satu sudut temboknya. Tentuin dulu, baru bisa. Urutannya jadi gini. Saya harus menggambarkan secara horizontal dulu. Tentuin titik hilangnya dulu di mana, atau kalau kalian mau nentuin garisnya duluan, titik temboknya ini, baru titik hilang juga sama. Tapi intinya ini duluan baru gambar. Kalau kamu mengatakan bahwa ini tingginya 4 meter, berarti dihubungkan ke sana. Ini juga dihubungkan ke sana. Artinya kamu sudah mendapat sisi tembok ini. Nah, cara perbandingannya ke dinding ini, misalnya aku bilang ini 4 kali 4 kak ke belakangnya. Gimana supaya gambarnya bagus? Tetap sama teorinya adalah bagi 4 ke sini. Paham? Setelah itu apa? Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya saya bisa bagi ini menjadi 4? Ayolah. Gimana caranya? Nah, bisa jawab saya nggak? Kalau bisa jawab saya, wasnya tambah 5 poin langsung. Dilihat proporsionalnya. Proporsionalnya. Kan saya udah tentuin dulu ini ujungnya. Itu udah 4. Nah, terus saya mau bagi 4 gimana? Ini kan saya udah tentuin 4 nih. Sekarang saya bagi yang satu-satu ini mana? Tinggal di garis sini. Ambil dari sini, Iya. bilang. Kita coba ya, ketemu nggak? Kita keluar gini. Ayo, ketemu nggak? Artinya apa? Jangan coba-coba tentuin langsung ujungnya. Paham? Jadi kalau kalian menggambar perspektif itu, jangan coba-coba langsung tentuin ujungnya kalau di dua titik hilang. Oh, teorinya benar 3/4 langsung saya bisa berantakan kamu terbaginya. Makanya artinya apa?
kalau begitu kamu udah tentuin 4 meter, kamu bagi 4, bener, ambil yang paling kecilnya dulu 1 meter, panjangin gini, nah tetap udah dapat, terusin lagi, nah dia akan besar pasti. Oh, Paham? jadi dari sini bukan langsung dari ujung. Yes, kan? atau terserah kamu mau di sini pun kesana nggak masalah. Oh, oke. Intinya ambil, poinnya adalah ambil ukuran terkecilnya. Kalau memang kamu pengen per 50 cm silakan, tapi jangan, kita per 1 meter aja paling mudah. Udah, artinya apa? Harus mulai dari yang sini ke sana. Atau dari sini. Jangan langsung ambil totalnya baru kamu bagi, berantakan pasti. Nah, jadi urutannya adalah one by one. Sama, kalau kamu udah terusin yang ke sini pun ntar sama, ambil dulu bagi 4. Nah, baru ntar kamu miringin untuk mendapatkan yang sisi situnya. Paham? Gampang kan? Nggak susah. Semua teori yang kamu satu titiknya itu harus digunakan. Kalau satu titiknya mudahnya apa? Karena bidangnya datar. Ya kan tidak akan mau lebar, jadi kita bagi 4 langsung. Benar. Tapi kalau ini kan dia membesar pasti. Ciri khasnya dari 2 titik hilang itu adalah paling makin mendekat dia akan membesar, makin jauh dia akan mengecil. Sama dengan satu hilang di bidang kiri ini. Dia kan mengecil kan, makin besar, betul? Betul. Nah sekarang ini dimiringin soalnya. Jadi harusnya teorinya adalah ini makin mengecil, makin membesar. Ingat, makin mendekat kita ke gambar kita itu makin besar. Nah itu yang harus kalian poinkan. Jadi mau nih? Jadi tentuin garis tengahnya dulu kan? Ya, mau garis tengah dulu, mau pinggir dulu, mau terserah. Tapi biasanya paling mudah adalah garis tengahnya dulu. Nah, ingat teori yang satu bilang, kalau kamu begitu menentukan viewpointnya, ingat teorinya apa? Kalau kamu pengen banyak yang sebelah kiri, ambil sebelah Kanan. Nah, kalau mau sebelah kiri berarti dekatkan ke VP yang sebelah Kiri. gitu loh. Paham ya? Jadi jangan naif. 2 titik hilang itu sebaiknya jangan di tengah-tengah kertas. Lihat dulu gambar kamu pengen cenderung mana. Kalau memang ini kertas kamu, misalnya, ini kertas kamu memang ada satu ini dan satu hilang ya, misalnya. Terus kamu memang udah tahu pengen yang itu, berarti garis yang ininya harus di, misalnya, paham nggak? Mau yang sebelah sini berarti didekatkan ke yang sebelah sini supaya bisa dapat bentangannya, Mbak. Paham? Oke. Udah boleh? Kan kalau satu titik hilang, kalau misal kalau miring, ya miringnya sama semua gitu kan. Kalau ini berarti kan ada yang miring dari sebelah kanan sama yang kiri kan. Iya. Nanti Iya. kan nentuin misalnya yang ini sebelah ini miring ini, yang ini tuh gimana? Nah, gimana maksud saya? Ini kan ada kanan sama kiri nih, ada yang miring ke Oke, kamu mau nanya Bisa, saya ininya bagusnya seberapa jauh? Atau gimana? Nggak, bisa kayak Miringnya, full Kak, miringnya kalau mau ke sini itu dari mana titiknya? Oh ya Pak, kalau yang di sini kamu tentuin pasti udah hubungi ke sana untuk mendapatkan yang sisi sini. oh itu pasti ke situ. Pasti. Nah, Kalau yang ini kalau kamu pengen dapat bidang ini ya berarti dia hubungi ke sana. Oke. Paham? Udah. Nah, terus kalau misalnya kamu udah dapat dinding ini, misalnya dari sini, Kak, saya mau dapat dinding yang ini, pokoknya dinding yang ini. Dinding yang ke titik itu adalah dinding yang selalu begini semua. Selalu begini. Berarti kita harus Gini, kalau titik yang di sini, kamu ingat, yang kalau dindingnya kamu ambil itu adalah selalu yang begini, pasti ini. Pasti yang ini ke sini. Kalau ini. Iya. Nah, kalau kamu yang dapat yang sebelahnya ya, kamu selalu ke sini. Berarti kita harus tahu tengahnya itu tuh. Tengahnya itu. Nah, itu kan saya bilang, kasih ini bilang, "Nah, ini harus tahu tengah ini." Berarti itu yang nentuin di awal itu. Iya, kan tadi yang ya itu makanya tadi kasih ini kan saya bilang, tentukan garis tegaknya dulu. Paham nggak? Tapi biasanya kalau saya kadang-kadang menggambar, kayak kalau menurut biasa, saya bukan nentuinnya tengah-tengahnya, tapi saya pengen tahu bidang yang dinding sana itu saya mau banyak ini. Kalau tadi saya bilang, saya tentuin di sini karena saya mau tahu, saya mau panjang ke dalam supaya saya tahu proporsionalitas saya. Tapi kalau kejadiannya saya nentuin di sini duluan, kita begitu saya gedein, nah di sono nggak dapat ini. Caranya adalah terserah kalian tekniknya. Tapi kalau kalian baru pertama kali mulai, sebaiknya bener kata kasihin, tentuin yang tengahnya dulu. Karena saya tahu sudut ruangan yang di sini kan tinggal ini mau seberapa jauh, ini seberapa jauh, itu tergantung pipi kamu.
Tapi kalau saya sama kasih mungkin gambar, kamu bisa lihat tuh kenapa kamu mulai dari tembok sebelah sana, karena saya udah tahu bidang ini seberapa jauh yang saya pengen ngambil. Jadi nggak selalu harus di tengah maksudnya. Tapi yang paling bahagianya kalau sebelum kalian biasa sebenarnya ambil yang di tengah. Oke, terus itu mana? Kan titik hilang ada yang di dalam kertas sama yang di luar. Hmm. Jadi kalau di luar tuh kita harus nambah kertas lain gitu. Gini, gampangnya ingat selalu 3/4 kalinya. Gampangnya, kalau kalian nggak mau gambar kalian distorsi itu menggunakan teori 3/4. Artinya, pada saat saya menentukan titik garis saya, gampangnya tentu titik ini dulu. Nah, jarak ini berapa? A. Nah, kamu tanya saya, titik hilang A satunya lagi sebagai berapa? 3 kalinya. Oh. Biasanya jangan distorsi. Teori 3/4 ini selalu dipakai. Artinya, kalau kamu nanya saya tadi, pada saat di VP urutannya adalah saya udah tentuin VP di sini, VP yang sebelumnya boleh tentuin nggak? Boleh aja. Saya udah tentuin, kamu tinggal bagi 4, taruhlah dia di. Sono. Nah, paham? Itu aja gampang. Dari mana? Nah, setelah itu sama semua teorinya, semua ditarik bidangnya, gambar denanya, segala macam dengan menggunakan cara yang sama. Jadi artinya apa? Semua setelah kamu udah berhasil kan mendapatkan sudut buangan, titik hilangnya segala macam, semua dibaginya adalah sama. Setelah kamu harus hubungi ke titik hilang, semua dapat kotaknya, baru mulai kamu gambar denanya, baru naikin. Oh, pakai grid-gridnya. Sama lah, mana ada. Harusnya di lantai gimana cara nariknya? Gas, nah, gitu. Oh. Kalau dulu bebas, benain duluan dia. Next aja. Nah, semua sama urutannya. Paham? Next aja. Nah, itu jadi. Yang gambar siapa? Sirin. Terus ya. Oh ya, ini terus ya. Gua kira nih. Gimana ini direka ulang? Oke, terus siapa? Kalau nggak ada, nah. Kak, enggak. Tinggi tembok kanan kiri itu sesuai. Kalau kamu nanya saya, ini sebenarnya satu tiang yang digeser. Hah? Yang gambar kasir itu satu tiang digeser. Itu 2. 3, satu titik hilang, bukan dia 2 titik hilang, tapi kalau saya udah satu titik yang digeser. Kenapa? Karena bidangnya di sini dia udah sendiri. Nih ya contohnya nih. Kalau 2 titik hilang beneran, jarang banget ada orang yang gambar di sini. Jadi gambar Situ jalan. aja. Cuma 2 dinding ini doang. Cuma memang kebetulan ini gambar ada bidang ini. Jadi kalau misalnya kamu lihat di depan itu teori itu beda lagi, tapi kalian menggambarkan terserah kalian mau gambar seperti itu nggak apa-apa. Kalau ini ya hilangnya itu hampir di tengah-tengah garis itu. Ini garis tegaknya. Ini masih 2 titik kan? Iya 2 titik itu. Kalau titik tengah geser, 1 titiknya tuh di dalam ruangan, Iya. bukan di dalam Itu ruangan. akhirnya di sini. Kalau kalian tanya saya teoritisnya secara yang di sini itu diterapinya itu tergantung dari besar ruangnya kalian sih, Mbak. Nggak bisa secara dia bohongin, tapi secara teoritisnya kalau misalnya kalian sudah menggambarkan seperti itu atau memahami seperti itu, diterapinnya biasanya jarang. Kalau kalian tanya saya Pak, akhirnya atau ujung-ujungnya harus eksperimen, harus latihan, diskusi. Mau nanya lagi. Kan itu ada tembok kanan kiri kan tingginya itu kita nentuin kan. Yang mana ya? Yang kanan kiri, kanan sama kiri. Ini sama ini. Iya itu, iya. Yang ini, Enggak. Ini Kan kita tentuin dulu ini. tingginya berapa. ya kan yang, Jadi yang kita tentuin itu yang tengah. Terus tinggal tarik ke. iya udah otomatis. Jadi kalau memang benar, kalau misalnya saya udah tentuin, kalau saya udah tentuin yang ininya 4 meter, ya kalau kamu tarik ke sini ya, yang dapat ini semua tingginya 4 meter, mau kamu tarik seberapa pun. Mau seberapa jauh pun tetap 4 meter tingginya pasti sama teorinya. Bukan berarti kamu bilang, nah pertanyaannya adalah kalau asal kamu bilang ini 4 meter, berarti yang di sini berapa? Tergantung horizonnya yang kamu tulis. Logikanya, jangan sampai kejadian salah lagi juga. Ini. Pada saat menentukan garis yang pertama kalinya itu jangan dibagi rata.
Kalau kamu bilang 4 meter berarti harusnya yang bawah lebih pendek atau yang atas lebih tinggi? Kalau 4 meter. Sama aja kan, bawah pasti lebih pendek, atas lebih. Karena kenapa? Karena HJT kamu 1,5. Reminder itu. Oh, selalu. Selalu lah. Kan kita sudah posting bahwa HJT itu selalu 1,5. Jadi pada saat 2 titik hilang itu, kamu jangan mengatakan bahwa 4 meter. Ini atas bawah sama. Kalau atas bawah sama artinya ini cuma dapat 3 Meter. itu. Ingat, reminder sama 1 hilang juga sama nih. Paham? Jadi kalian menentukannya itu pada saat kalian menentukannya, garisnya itu harus sesuai dengan standarnya HZ-nya. Oke, kecuali kalau kamu bilang oh HZ itu kalau yang di atas saya bilang 4 meter, nah lain ceritanya. Kalau dia di atas atau jadi dia terbang, Superman lihat 4 meter. Jadi kalau misalnya kamu bilang di posisi 4 meter, berarti bawahnya harus pendek. Bawah harus pendek. Semua yang hilang di garis horizon itu setinggi dengan horizon. Berarti kalau kamu misalnya bawahnya 1 meter, betul kamu ini harus memang kamu bilang 4 meter harus bagi 4 dulu baru meternya harus setinggi. Kalau semua yang nempel di garis horizon adalah setinggi garis horizon. Jangan lupa itu, diputar balik sedikit udah 1 meter sudah. Kalau saya bilang ini 1 meter, 4 meter, berarti kalau ini saya pakai dibagi kemungkinan besar totalnya berapa? Bisa 12 meter. Mudah nggak? Teorinya jangan dihilangin ya, ingat ya. Horizon ini adalah selalu menjadi titik ketinggian proporsional skala kalian. Kalau kalian sudah menentukan bahwa dari horizon itu adalah 0,5 meter, artinya setengah meter semuanya. Jadi kalau kamu pengen gambar berapapun yang segini setengah meter, ini harus kelipatan dari garis yang ini. Teorinya sama dengan yang di 1 titik kan 2 titik kan sama. Jadi kalau kamu nanya saya tadi menentukan gimana menentukan tinggi ininya adalah tergantung dari permintaan soal tinggi dinding totalnya berapa sama horizon yang kamu tentukan berapa. Udah. Jadi nggak bisa bilang oh garisnya 3 meter. Kalau kita gampang kalau kamu tengah-tengah karena kita horizonnya memang ini ruang interior rata-rata 3 meter. Ya berarti kamu memang bagi 2 sama di tengah-tengah isi. Oke. Tapi ingat reminder seperti yang saya bilang. Kalau kamu pengen lihat yang atas berarti yang dinaikin ke Apa sih maksudnya? kalau bidang atas yang saya pengen banyak berarti yang mana yang harus pendekin? Yang pendekin di bawah. Yang bawah. Yang bawah. Yang pendek. Kalau memang saya misalnya mau lihat bidang ini yang ininya berapa? Lebih ke ini garis horizontal lebih ke bawah atau lebih ke atas? Di ke atas. Nah. Lebih ke mana? Ke bawah. Misalnya ini ke atas kita nih. Atas A2 atau 3 kamu. Saya mau bidang atas yang lebih banyak nih. Bidang ini lihat. Berarti ada ke bawah gak sih garis Kalau atasnya mau banyak, ingat selalu berlawanan. Atas mau banyak berarti garisnya turun ke bawah. Kalau bawah saya mau banyak, turunin ke atas. Gitu aja udah. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Teorinya selalu berlawanan. Kalau memang kamu tahu bidang kanan saya mau banyakin berarti geser ke kiri. Selalu berlawanan. Jangan kanan geser ke kanan, kiri yang gede. Oke, sampai sini Pak. Kalau nggak ada, saya minta kalian mulai membedakan. Kita nggak pakai teori yang dulu. Ini gambar kalian dijadi putih gila. Minggu depan. Oh, minggu depan. Oh, sekarang. Dia nggak jadi masalah. Sebenarnya karena ini masih ada waktu gambar dulu. Sekarang coba. Iya, dia nggak salahnya bukan dia kan tidak minta hari dikumpulin gambar sekarang nggak? Ya silakan. Kan saya bilang apa? Kalau kalian bertanya mengasistensikan pasti gimana kan? Ini kan baru teori. Kalau belum gambar gimana tahu kan? Mulai gambar kan? Itu kurang berapa sih? 4 kali 4 kali 3 ya? Bukan saya minta kumpulin hari. Oh iya. Share langsung di